warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawaz Dinugroho dari kelas 11 IPS 5. Kerajaan Utsmani lahir menjadi kerajaan Islam yang terakhir dalam sejarah peradaban Islam atau peradaban Timur. Kerajaan ini bersifat dinasti yang didirikan pada akhir abad 13 Masehi oleh Utsman putra Ertugrul, seorang panglima pasukan kerajaan Seljuk. Kehidupan umat sedunia, dinasti Utsmani mengidentikan jihad dengan istilah Ghaza, perang suci. Raja-raja masa awal lahirnya Utsmani atau masa Furtif mendapat julukan Ghazi, yaitu pemimpin Gaza. Julukan ini disandang oleh raja-raja pada masa awal kekuasaan Utsmani sampai pada masa konsolidasi dan pembangunan kerajaan Utsmani. Setelah dirasa pentingnya memperhatikan masalah domestik guna menjaga keseimbangan kekuasaan dan mempertimbangkan cukup jauhnya wilayah yang telah dikuasai, konsep ditekankan pada konsep keadilan. Keadilan di sini diartikan sebagai melindungi rakyat kesewenang-wenangan pada pegawai dan pejabat kerajaan, khususnya pada masalah penarikan pajak. Kerajaan Utsmani menganggap bahwa keadilan adalah tonggak yang bisa menjamin tetap berdirinya pilar-pilar kekuasaan. Ketika keadilan sudah tidak terjaga lagi, keseimbangan akan goyah, dan ketika itu kehancuran tidak dapat terhindari. Dalam menjalankan konsep keadilan didirikan badan khusus dengan nama Imperial Council yang bertanggung jawab langsung kepada raja. Di samping badan ini, kerajaan juga menyusun perundang-undangan mengenai keadilan yang disebut Adletme. Imperial Council bertindak khusus untuk mengadili dan para pegawai dan pejabat yang melanggar undang-undang. Melalui badan ini, masyarakat berhak melaporkan kesewenang-wenangan pelaksana kekuasaan, sehingga tax farming atau pengumpulan pajak liar yang sebelumnya menjadi kebiasaan bisa dikendalikan. Terkadang provinsi-provinsi letaknya jauh dari pusat kerajaan sekalipun bisa dikenakan dengan konsep kendali melalui kekuasaan tohi dan agen kekuasaan tohi. Agen raja yang dikirim secara untuk menyelidiki dan melaporkan jalannya kekuasaan kepada raja, keluhan atau dakwanya rakyat atas pelanggaran yang dilakukan pegawai atau pejabat kerajaan, dan diselidiki dan kemudian diputuskan. Apabila terbukti bersalah, hukuman paling berat adalah hukuman mati. Pada masa kekuasaan Hamen II, usaha untuk menjaga keseimbangan kekuasaan didampingi konsep keadilan diwujudkan dengan sistem devisisme, sebuah sistem perekrutan anak-anak dari keluarga non-muslim yang umumnya berasal dari wilayah Remuli, wilayah atau wilayah kekuasaan kerajaan Utsman bagian barat. Kerajaan Bani Utsmani bagian barat dari bahasa Slabotrus. Mehmed II mencetuskan ide ini dengan maksud untuk mempersiapkan pegawai-pegawainya kerajaan yang mempunyai loyalitas tinggi pada raja dan bertindak hanya untuk kerajaan tanpa ada
kepentingan lain yang mempengaruhinya. Manmed 2 merekrut anak-anak pilihan yang disampaikan untuk menerima training khusus meliputi ketatanegaraan, norm moral dan etika, serta ilmu-ilmu agen Islam.